Kejahatan tidak selalu berupa tembakan atau darah. Kadang ia datang dalam bentuk pilihan yang diabaikan dan keberanian yang ditunda. Jakarta tahun 1969. Aku hanyalah seorang supir truk pendingin daging. Bangun sebelum matahari muncul, ngopi hitam tanpa gula, lalu jalan menyusuri pasar-pasar, rumah jagal, dan gudang yang bau amisnya nempel sampai ke mimpi. Hidupku lurus, terlalu lurus mungkin. Gak banyak tanya, gak banyak mau. Yang penting gaji masuk, dapur ngebul, anak gak sakit, istri gak ninggalin. Tapi hidup lurus itu ternyata cuma enak buat orang-orang yang punya arah. Aku gak pernah tahu arah. Jalan terus, tapi gak kemana-mana. Malam itu, ban trukku kempes di Cikini. Hujan rintik, gelap. Seorang lelaki tua berdiri di pinggir jalan, minta tumpangan. Jasnya kebesaran, tapi matanya tajam. Aku kasih naik karena waktu itu aku masih percaya kalau bantu orang itu hal baik. Aku belum tahu, kadang yang lo bantu bukan manusia, tapi awal dari kehancuran lo sendiri. Malam itu tanpa sadar, aku gak lagi cuma bawa daging, aku mulai bawa kematian. Trukku mogok di tengah jalan, malam-malam. Di jalan Cikini, lampu remang, udara basah, dan suara hujan seperti napas orang tua yang nyaris habis. Aku turun, buka kap, coba utak-atik mesin yang udah kepanasan. Tangan belepotan oli, kemeja kerja udah sobek di siku. Lalu dia datang. Jalan pelan dari ujung trotoar, rambut putih disisir ke belakang. Pakai jas hitam longgar seperti milik orang mati. Matanya kecil tapi tajam, seperti pisau dapur yang udah tua, tapi masih bisa potong urat leher. Dia berdiri di sampingku, tidak minta izin, hanya berkata pelan, "Bisa antar saya sampai Glodok?" Aku harusnya bilang tidak, tapi malam itu aku sendirian. Dan rasa sepi sering bikin orang jadi baik tanpa alasan. Jadi aku angguk. Dia masuk truk, duduk tenang, bau tubuhnya seperti rokok dan uang lama. Namanya Wiryo. Belakangan aku tahu, dia tangan kanan dari orang yang paling ditakuti di Jakarta, Bangsul Raharjo. Malam itu, tanpa aku sadar, aku bukan lagi sopir. Aku sedang duduk di kursi tamu rumah iblis, dan pintunya sudah keburu tertutup. Setelah malam itu, mereka mulai kasih aku titipan. Awalnya cuma kotak kecil, kadang amplop tebal, kadang tas kulit tua. Kata mereka, antar ke alamat ini, jangan tanya, jangan buka. Dan aku nurut, soalnya waktu itu, nurut lebih gampang daripada ngerti. Dan jujur aja, bayarannya 2 kali lipat dari nyetir daging. Mereka bilang aku bisa dipercaya, karena aku gak banyak tanya, dan lebih penting lagi, gak gampang takut. Tapi lama-lama, yang aku antar bukan lagi sekedar paket. Kadang isinya orang, kadang yang aku jemput udah gak bisa jalan sendiri. Pernah sekali, aku disuruh ambil seseorang dari rumah sakit jiwa, disuruh bungkus, antar ke sebuah rumah kosong. Gak tanya kenapa, gak pernah tanya kenapa, karena makin banyak tanya, makin pendek umur. Aku mulai terbiasa dengan bau darah, terbiasa dengan perintah yang datang tanpa penjelasan. Dunia mereka sederhana, lo kerja, lo dibayar, dan kalau lo buka mulut, lo hilang. Aku bukan penjahat, tapi aku juga bukan orang baik. Aku hanya sopir yang tahu kapan harus diam. Tahun 73, aku udah gak lagi duduk di bangku warteg bareng sopir lain. Sekarang aku minum kopi di ruang belakang restoran Cina yang gak punya nama.
tapi semua orang penting datang ke situ lewat pintu dapur. Aku udah bukan sekedar sopir. Sekarang mereka bilang aku orang beres. Artinya, kalau ada masalah, aku datang. Kalau ada orang macet bayar, aku ketok pintunya. Kalau ada yang berani buka mulut, aku yang bikin dia diem, permanen. Bang Sul sendiri yang bilang, lo cepat belajar, karena lo tahu di dunia ini yang terlalu lama mikir biasanya keburu dikubur. Aku ketawa waktu itu, tapi sekarang aku tahu dia serius. Setiap malam aku pulang lebih lambat, tapi dompet lebih tebal. Aku mulai bawa pulang oleh-oleh mahal buat anak. Istri mulai curiga, tapi nggak tanya. Karena uang bikin orang tutup mata lebih cepat dari rasa bersalah. Dan rasa bersalah waktu itu belum datang, belum sempat. Karena hidup di dunia mereka, satu hal yang gak boleh lo tunjukkan adalah perasaan. Pertama kali aku lihat Hendra Darmawan, dia lagi pidato di atas peti kemas. Panas siang itu luar biasa, tapi dia tetap pakai jaket kulit dan celana hitam yang warnanya udah pudar. Suaranya keras tapi gak marah. Cara dia bicara bikin orang berhenti kerja dan mulai dengar. Dia ngomong soal upah layak, soal hak buruh, soal anak-anak mereka yang pantas sekolah, bukan kerja di pelabuhan sejak umur 11. Dan anehnya, orang-orang dengerin, bukan karena takut, tapi karena percaya. Waktu itu aku pikir dia cuma tukang orasi, sok pahlawan. Tapi setelah pertemuan itu, Bang Sul ngajak aku ke belakang, masuk ke ruang sempit yang cuma ada kipas angin berderit dan sebotol arak murahan. Di situ Hendra duduk, senyum ke aku. Tangannya keras, bekas kerja kasar, tapi matanya jernih, jujur, bahaya. Bang Sul bilang, mulai hari ini lo jagain dia. Aku bingung, jagain orang yang bisa ngelawan kita. Bang Sul cuma bilang, kadang buat kendaliin api, lo harus duduk dekat apinya dulu. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Hendra bukan orang bersih. Dia tahu caranya main kotor, tahu cara dorong pejabat supaya diam, tahu kapan harus nyogok dan kapan harus mukul. Tapi yang bikin dia beda, dia masih punya keyakinan, sesuatu yang udah lama hilang dari orang-orang kayak aku. Dia percaya bahwa buruh bisa punya harga diri, bahwa pelabuhan bukan cuma tempat buang tenaga, tapi tempat lahirnya perlawanan. Dan yang paling aneh, dia percaya sama orang, bahkan sama aku. Suatu malam, dia ajak aku makan di warung kaki lima. Dia nggak bawa pengawal, cuma duduk, buka nasi bungkus, dan cerita soal masa kecilnya. Ayahnya tukang las, ibunya meninggal waktu dia umur 9. Dia kerja dari SMP. Makanya gue ngerti rasa lapar, katanya. Makanya gue marah waktu orang-orang ngambil lebih dari yang pantas mereka ambil. Aku nggak jawab, tapi waktu dia bilang itu, aku sadar dia bukan main peran, dia benar-benar percaya. Dan justru itu yang bikin dia berbahaya, karena orang yang percaya bisa bikin orang lain ikut percaya. Dan dunia yang kami bangun gak pernah bisa jalan kalau terlalu banyak orang mulai percaya. Aku pikir hubungan kami bakal formal. Aku cuma bayangan di belakangnya, orang senyap yang jagain punggungnya dari peluru atau pisau. Tapi seiring waktu, batas itu mulai kabur. Dia gak lihat aku sebagai penjaga, dia lihat aku sebagai teman. Kami sering makan bareng, bukan di restoran mewah, tapi di tempat-tempat sederhana. Dia selalu pesen teh manis panas dan tambah kerupuk 2 kali. Kerupuk itu simbol rakyat, katanya sambil ketawa. Ringkih, murah, tapi bikin semua jadi enak. Kadang aku ikut dia keliling camp, lihat langsung anak-anak buruh main layangan di tanah kosong. Istri-istri mereka antri air bersih. Aku gak ngomong banyak, tapi aku dengar semuanya. Pernah satu kali anaknya sakit demam tinggi.
Hendra lagi di luar kota. Dia telepon aku minta tolong cek ke rumah. Tanpa pikir panjang, aku datang gendong anak itu sendiri ke rumah sakit. Tunggu sampai pagi. Waktu Hendra balik, dia peluk aku. Lo bukan cuma orang gue, man. Lo keluarga. Itu kalimat paling berbahaya yang pernah aku dengar. Karena di dunia kami, kata keluarga seringkali jadi alasan pertama untuk menghabisi seseorang. Tahun 82, kabar itu datang. Gak lewat telepon, gak lewat surat. Hanya satu pertemuan singkat di ruang belakang restoran tua di Gelodok. Bau asap dan kecap gosong masih menggantung waktu Bang Sul duduk, nyalain rokok dan bilang pelan, Hendra udah lewat batas. Aku diam. Dia lanjut. Dia mulai percaya suara dia lebih gede dari suara kita. Dia lupa siapa yang bikin dia bisa jalan aman selama ini. Dan kalau orang lupa diri, man, kita ingetin atau kita kubur. Aku gak langsung jawab. Rokokku mati sejak tadi. Tapi aku tetap pura-pura isap, cuma buat kasih jeda. Dalam hati, aku berharap ini cuma ancaman, bukan perintah. Tapi aku tahu cara mereka bicara. Gak pernah langsung, tapi artinya selalu jelas. Akhirnya aku tanya, lo yakin ini yang terbaik? Bang Sul tertawa kecil. Terbaik? Gak ada yang terbaik. Yang ada cuma yang masih bikin kita tetap hidup. Dia tepuk pundakku pelan. Hangat, terlalu hangat untuk kalimat sekejam itu. Waktu aku keluar dari ruangan itu, langit mendung. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku gak tahu kemana harus melangkah. Beberapa malam setelah pertemuan itu, aku gak bisa tidur. Bukan karena takut, aku udah biasa hidup di antara peluru dan pisau. Tapi ini beda. Ini soal seseorang yang pernah gue anggap keluarga. Seseorang yang percaya penuh padaku. Aku coba bilang ke Bang Sul, dia bukan ancaman. Tapi dia balas pelan sambil buang abu rokok ke asbak. Semua orang jadi ancaman. Begitu mereka lupa siapa yang punya pelabuhan. Aku diam, karena apapun yang aku jawab akan terdengar seperti pembelaan. Dan pembelaan dalam dunia kami artinya lo udah mulai berpihak. Dia percaya dunia bisa berubah, lanjutnya. Kita cuma jaga agar dunia tetap jalan. Dia senyum, lalu tambahkan, kalau lo gak bisa beresin, bilang, akan ada yang lain yang lebih siap. Tapi, lo tahu kan apa artinya itu buat lo? Aku tahu kalau bukan aku yang tarik pelatuk, pelurunya tetap jalan dan pelan-pelan bisa jadi balik ke arahku juga. Dan di dunia kami, mati karena kesetiaan jauh lebih menyakitkan daripada mati karena tugas. Aku telepon Hendra 2 hari kemudian. Suara dia masih sama. Tenang, percaya. Dia tanya kabar anakku, bahkan ingat ulang tahun istriku. Aku bilang ada pertemuan di puncak. Beberapa orang pusat mau ngobrol langsung soal logistik pelabuhan, kataku. Dia setuju cepat. Lo jemput gue? Aku jawab, iya. Dan dalam hati, itu adalah kata paling berat yang pernah keluar dari mulutku. Mobil tua aku siapkan, bukan mobil organisasi. Bukan kendaraan berpelat palsu. Mobil kami waktu dulu sering keliling bareng, makan di pinggir jalan, nganter bantuan ke kem-kem buruh, mobil yang dia percaya. Waktu dia masuk ke mobil, dia bawa 2 bungkus nasi padang. Buat nanti di atas, katanya sambil senyum. Lo masih suka rendang kan? Aku nyetir pelan. Jalur puncak sepi, kabut turun pelan-pelan. Seperti tirai yang menutupi dosa. Sepanjang jalan, dia cerita soal rencana unjuk rasa besar bulan depan. Tentang bagaimana buruh-buruh dari luar kota mulai ikut bergerak. Katanya, kita bisa ubah semuanya, man. Aku hanya mengangguk, karena kalau aku bicara, suara gue mungkin akan pecah. Dan pembunuh gak boleh kelihatan gemetar. Kami tiba di villa tua menjelang senja. Angin di puncak dingin, menusuk tulang. Langit kelabu tanpa bintang.
Aku parkir di halaman belakang. Hendra turun, bawa bungkus nasi, masih sempat bercanda. Tempat ini kayak rumah hantu, cocok buat rapat orang-orang yang udah nggak percaya hukum. Aku cuma nyengir kecil, karena kalau aku bicara lidahku bisa patah. Kami masuk, ruangan kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya meja kayu tua dan kursi yang berderit kalau disentuh. Hendra duduk, nyalain rokok dan menatapku. Gue udah tahu man, katanya pelan. Aku tahu sejak lo bilang pertemuan ini penting, tapi lo nggak kasih nama siapa-siapa. Aku berdiri diam, napasku berat, tanganku masuk ke jaket, menyentuh dinginnya pelatuk yang sejak siang menempel di rusuk. Kalau lo yang dateng, katanya lagi, berarti gue udah kalah. Tapi setidaknya gue kalah sama orang yang gue anggap saudara. Dia hisap rokoknya satu kali lagi. Tatapanku kosong, tapi jantungku berdetak seperti perang. Dia angguk, tenang, pasrah, lalu berkata, lakuin aja man, biar semua ini selesai. Dan aku tarik pelatuk satu kali, sunyi. Setelah suara tembakan itu, dunia jadi hening, gak ada jeritan, gak ada darah berceceran dramatis seperti di film. Cuma rokok Hendra yang jatuh ke lantai masih menyala pelan, seakan belum percaya pemiliknya sudah tiada. Aku berdiri di situ beberapa menit, mungkin lebih lama atau lebih cepat. Waktu terasa beku, kulihat wajahnya tenang seperti orang tidur. Seorang yang pernah bilang bahwa dunia bisa berubah, sekarang diam, dihianati bukan oleh musuhnya, tapi oleh satu-satunya orang yang dia percaya tak akan menusuk dari belakang. Aku bungkus tubuhnya sesuai perintah. Aku bersihkan sidik jari, kubakar baju dan tinggalkan villa itu tanpa menoleh. Tapi entah kenapa, di kaca spion aku merasa seperti dia masih duduk di jok belakang, masih bawa 2 bungkus nasi padang, masih siap ngobrol soal rencana yang sekarang udah gak akan pernah terjadi. Dan sejak hari itu, dunia gak pernah benar-benar sunyi, karena di dalam kepala gue, suaranya tetap ada. Dan kadang, itu lebih mematikan daripada peluru manapun. Sejak hari itu, segalanya berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Media gak pernah tahu kebenarannya. Polisi cuma sebut Hendra hilang, buruh-buruh marah sebentar, lalu terpaksa kembali kerja. Dan aku terus jalan, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi perlahan satu persatu dunia mengecil. Orang-orang lama mulai menghilang. Ada yang ditembak, ada yang ditangkap, ada yang mendadak sakit dan tak pernah keluar rumah sakit. Bang Sul sendiri akhirnya lumpuh stroke. Wajahnya bengkok, suaranya hilang. Orang yang dulu bisa bikin satu kota gemetar, kini cuma duduk di kursi roda, buang air di celana. Teman-teman seangkatanku, banyak yang mati di jalanan, beberapa dikubur diam-diam, sisanya hilang begitu saja, seolah Tuhan sendiri pun bosan mencatat nama mereka. Aku masih hidup, entah kenapa. Tiap pagi aku masih hidup, entah kenapa. Tiap pagi buka mata, lihat ke langit-langit dan bertanya, masih di sini Tuhan? Tapi yang jawab cuma suara jam tua, berdetak pelan, mengingatkan bahwa waktu gak berhenti, tapi jiwa kadang bisa. Dan jiwa gue udah berhenti sejak hari itu di puncak. Sekarang aku tinggal di panti jompo di Bekasi. Dindingnya putih pucat, kursi rodaku berderit tiap kali digeser, dan perawat-perawat muda selalu senyum terlalu sopan, seperti mereka tahu siapa aku dulunya, tapi pura-pura gak peduli. Hari-hari di sini lambat, terlalu lambat. Kadang aku nonton televisi, tapi gambar-gambar di sana terasa asing. Dunia di luar sudah berubah, orang-orang baru pegang kendali, nama-nama besar dulu kini hanya bisikan. Anak-anakku datang kadang-kadang, setahun sekali, 2 kali. Mereka tumbuh di rumah yang dibangun dari uang yang gak pernah mereka tanya asalnya, dan aku terlalu pengecut untuk cerita. Setiap malam, aku duduk menghadap jendela, menatap langit yang sama seperti malam saat aku tarik pelatuk.
Di luar, lampu jalan menyala redup. Di dalam, pikiranku terus berputar, tapi langkahku sudah berhenti. Pendeta sering datang, tanya apakah aku ingin pengampunan. Aku jawab, bukan pengampunan yang aku cari. Dia tanya, lalu apa? Aku bilang, kalau bisa, aku cuma pengen dilupain. Aku gak takut mati. Mati itu gampang, cepat, bersih. Kadang malah terlalu baik untuk orang kayak aku. Yang aku takuti adalah pintu itu terbuka dan yang masuk bukan suster atau pendeta, tapi Hendra. Masih pakai jaket kulitnya yang tua, masih bawa rokok, masih senyum kecil yang sama, bukan marah, bukan benci, hanya tenang seperti malam waktu itu. Dan dia duduk di kursi sebelah ranjangku, gak ngomong apa-apa dulu, cuma nunggu, karena dia tahu dalam diam semua orang akhirnya mengaku. Dan kalau dia akhirnya buka mulut, mungkin dia bakal bilang, udah siap gantian man. Dan aku bakal ngangguk, karena ya, mungkin memang sekarang giliran gue. Gue duduk tiap malam, nunggu, gak untuk diselamatkan, tapi untuk diingat oleh satu-satunya orang yang seharusnya gak pernah gue bunuh. Dan sampai hari itu datang, gue tetap di sini. Diam, sendiri, dengarkan suara jam, dan nunggu pintu itu kebuka.